Oke, selamat malam semuanya. Di sini perkenalkan kembali di sini gue bakal jelasin pengerjaan untuk finite element di balok ya, tapi pakai Excel. Nah, ini gue ambil contoh dari matalino.com. Ini soal statika sebenarnya, tapi ya udah. Nah, ini di sini nggak diketahui propertinya, properti balok ini gimana, tapi di sini gue asumsiin sama kayak yang soal Pablo kemarin propertinya. Ini kita bisa lihat ya, karena kita kekakuannya adalah ini 4 kali 4, oke kan, dan tiap node dalam kasus balok itu tiap node itu punya dua, otomatis kalau kalian lihat ini adalah node 1 si V1 dan P1 ini punya node 1, P2 dan V2 ini punya node 2. Bisa dilihat dari indexingnya ya. Jangan bingung ya, kenapa oke ini kan ada dua node, tapi kenapa yang sekarang ada 4 biji gitu. Nah, karena dia punya 2 degree of freedom. Simpelnya begitu. Nah, terus berarti kita tinggal lanjut ke elemen kekakuannya untuk lokalnya gimana. Nah, sebelum itu kita lihat ukuran matriks globalnya yang kita perlu cari nanti buat dapetin solusinya. Nah, karena balok punya 2 degree of freedom dan kita di sini ada 3 node. Nih titik A itu adalah node 1, B itu adalah node 2, dan D itu adalah node 3, ya kan? Nah, berarti gini. Ukuran globalnya yang udah gue bilang itu DOF dikali dengan node-nya, banyaknya node. Berarti 2 dikali 3 sama 6. Berarti kita perlu 6 kali 6 matriks nanti. Nah, sekarang kita cari dulu local stiffness elemen 1, node 1 ke 2, ya kan? Nah, ini apa? Kita berarti punya 4 kali 4. Kita tandain sub. Nah, ini adalah 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, terus ini adalah F1 pakai V aja deh. V1 theta 1, V2 theta 2. Ini V1, sorry. Ya, V1 theta 1 dan V2 theta 2. Ini persis kayak gini ya. Gua namain tuh. V1 theta 1, V2 theta 2. Oke. Nah, berarti apa di sini? Ini adalah EI per L pangkat 3 dikali dengan 12, tapi EI per L pangkat 3 dikeluarin. Itu ada di sini ya. Kalau dilihat, ini ada di sini EI per L-nya. Jadi kita tinggal ikutin aja rumusnya. Ini berarti tinggal 12 dikali EI per L, ya kan? 12 dikali EI per L pangkat 3 berarti 12 kali ini. Nah, terus kita kerjain yang ini 6 dikali 6 kan, 6 dikali dengan berapa itu, L, ya kan, dikali dengan L dikali dengan EI per L. Nah, itu terus di sini ada min 12 dikali EI per L, atau karena kita udah punya 12 di yang sini, berarti kita tinggal ini aja dikali min 1. Nah, terus ini ada 6L lagi, berarti tinggal samain aja kayak gini. Ini ada 6L lagi, kita samain aja. Nah, ini beda, 4 dikali L kuadrat, dikuadratkan ya. Ini L-nya kita kuadratkan, terus kita kali dengan 4L dikuadratkan, terus kita kali dengan EI per 3. L pangkat 3 maksudnya. Ini ya. Nah, ini udah 4 kali L kuadrat, bener kan? V6 kali dengan EI per L. Nah, oke. Berarti ini tinggal min 6L. 6L itu kita udah punya di sini. Berarti kita tinggal minus dari yang ini. Terus ini adalah, ini baru nih, 2 dikali L kuadrat, ya kan? Kita kurung. Gua agak gak percaya sama ini. Oke, terus berarti L kuadrat dikali dengan EI per L pangkat 3. Udah, berarti ini min 12 ini bakal sama kayak ini, ya kan?
ini sorry, yang ini. Terus min 6L bakal sama kayak yang ini, min 6L sama kayak ini. Terus 12 bakal sama kayak ini. Terus 6L bakal sama kayak ini. 2L, aduh salah. 2L kuadrat bakal sama kayak mana 2L kuadrat ini ya. Ini min 6L bakal sama kayak si ini. Dan 4L kuadrat bakal sama kayak si ini. Nah oke, itu udah. Kita udah punya local stiffness untuk ininya ya. Berarti sekarang kita tinggal ini aja ya. Balikin ke yang elemen 2. Kita copy, kita geser dikit. Sub. Nah, ini berarti ini kan. Ini harusnya dikunci sih. Bentar ya. Biar enak pengerjaannya. Sub, ini kita kunci, ini kita kunci. Nggak mau. Terus ini kita kunci. Nggak usah. Ini yang kita nggak usah kunci. Ini. Nah, ini perlu dikunci. Ini perlu dikunci. Ini perlu kunci nggak? Ini perlu dikunci. Ini perlu dikunci. Terus ini dikunci biar enak aja pindahin ya. Bukan gimana-gimana. Nah, jadi kita tinggal kopas, kita tinggal pindahin ke bawah. Berarti ini tinggal kita pindahin ke EI yang ini, ya kan? Terus ini tinggal kita pindahin ke komponen ini dan ini, ya kan? Terus ini kita nggak usah, ini nggak usah, ini kita pindahin ke sini dan sini. Terus ada lagi, ini tinggal pindahin ke sini dan sini karena semuanya punya elemen 2 sekarang. Oke, lagi nggak yang perlu dipindahin? Nah, oke. Ini udah ya harusnya ya. 12 kali EI. Nah, sip. Oke. Udah nih. Sekarang kita cari force vectornya. Elemen 1 node 1 ke 2. Ini gua lupa ganti local stiffness elemen 2 dari node 2 sampai 3 ya. Nah, berarti kita tinggal lihat ada berarti ini F1. Aduh. F1 ini kan K1 ya kalau gua namain K1. Terus ini K2. Nah, F1 adalah 4 kali 4. 4 kali 1 matriksnya. Ya kan? Berarti kita buat di sini 4 kali 1 tuh 2 3 4 5 kelebihan, guys. Berarti ini. Nah, berarti ini punya apa di sini? Ini dia ada di sini. V1 TH1, V2 Theta 2. Nah, berarti ada apa di sini external force-nya? Ada 30 kilo Newton. Berarti masuk ke sini. Ada momen nggak di sini? Ini harusnya lebih tepat ini. Karena ini gaya ya, sorry. Nah, ada momen nggak di sini? Nggak ada. Di M1 nggak ada. Terus di F2 ada nggak kalau kita tinjau di sini? Nggak ada. M2 juga nggak ada. Nah, sekarang untuk force vector elemen 2 node 3 2 ke 3. Nah, ini ada apa di sini? Kalau kita lihat F2 itu adalah kita bikin lagi 4 ya. Startnya dari mana di sini? Karena dia node 2 ke 3 berarti startnya dari F2, M2, F3 dan M3. Masuk akal? Semoga masuk akal. Nah, berarti ada apa di sini akibat si gaya point load yang ada di tengah ini si 50 kN.
Tadi kan si 30-nya ada di not 1, tapi dia langsung di ujung ya. Tapi sekarang ada di tengah-tengah. Berarti yang di tengah ini kita harus transfer ke sini sebagai gaya vertikal dan sebagai momen. Nah, oke. Gini caranya ya buat nentuin tandanya. Nah, ini ada yang kelewatan. Ini harusnya tandanya negatif. Sub. Wih, apa ini? Berarti ini negatif 30. Berarti kalau dilihat di sini, kita kan punya tabel fix and moment ya. Nah, kita lihat. Gimana cara kita convert yang gayanya di tengah-tengah batang ke ujung-ujung? Nah, caranya bisa dilihat kayak gini. Ini si beban P ini di tengah-tengah ini kan menyebabkan si struktur ini atau si balok ini defleksinya ke bawah atau senyum gini ya. Nah, gua tambahin ini deh, coba ya, line. Wih, apa ini? Kok nggak bisa? Sorry. Coba ini aja deh, garis gini aja deh, nggak apa-apa. Nah, ini kayak, sorry ya, ini di Excel gue kagak ngerti cara-caratannya. Intinya kayak senyum gini lah, tapi ini kan curve ya harusnya. Tapi ya udah, kayak gini lah intinya. Kayak gini. Nah, karena ada si P ini ya kan. Nah, gimana cara kita tahu ada momen momen di sini tuh eh, ke arah mana? Ke arah mana momen di kiri dan kanan ini yang menyebabkan defleksinya juga ke bawah. Nah, karena si P ini kan kita mau transfer ke momen dan ke gaya aksial di node kiri dan node kanan kan. Nah, oke, berarti momen di kiri sama kanan itu harus ke arah mana biar defleksinya ke bawah gini. Otomatis yang di kiri ini harus searah begini ya kan. Harus begini, lihat kursornya. Harus begini, searah, dan yang di kanan harus berlawanan arah. Tapi nilainya kita ambil dari tabel ini aja. Itu untuk penentuan tanda aja ya. Jadi yang kiri searah. Nah, searah itu apa? Negatif. Nah, yang kanan berlawanan, berarti positif. Nah, oke. Itu gua harap semoga bisa dipahami karena itu yang krusial karena penentuan tanda biar nggak kebalik. Berarti di note 2 itu ada apa di sini? Si F2-nya nih apa nilainya? Negatif kan? Berarti di sini ada negatif 30/2. P/2, P-nya itu 30 kan. Nah, momen 2 ini apa? Di note 2 ini ada momen. Momennya berapa? Nilainya tadi, aduh sorry. Kalau ada di tabel itu PL/8, tapi nilainya negatif. Ya kan? Karena lendutannya ke bawah, senyum. Jadi di sini momennya begini. Searah jarum jam berarti negatif. Minus 30 dikali L. Ini pakai ini aja deh. Minus 30 dikali L PL ya kan. PL/8. Nah, oke. Terus F3-nya gimana? Sama aja. Sama aja kayak ini ke bawah P/2. Ini juga sama kayak gini tapi negatif. Karena yang kanan momen di 3 ini di note ketiga itu berlawanan dia yang positif. Dan jangan lupa tulis satuan biar nggak bingung. Ini satuan apa? Kilonewton, ini kilonewton milimeter, ini kilonewton, ini kilonewton milimeter. Oke. Ini tinggal kita kopas. Berarti oke. Ini tinggal kita convert ke global ya. Berarti kita punya K global sama dengan K1 ditambah dengan K2 ya kan. Berarti kita punya K global itu sama dengan, kan udah tahu ya 6 kali 6. Berarti kita tinggal buat 6 kali 6 di sini. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini. Oke. Ini kita kasih judul kejauhan sih itu. Bentar. Nah, ini aja. Ini transform ke global.
Nah, ini 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini apa? Ini adalah V1. Aduh, V1, theta 1, V2, theta 2, V3, dan theta 3. Kita tinggal copy, transpose. Nah, ini masing-masing satu node nih, si dua yang indeksnya sama ini. Si dua biji, dua kolom yang indeksnya sama ini 2 2 1 1 3 3. Ini jadi total kalau dilihat ada 3 not ya, abu, biru sama putih. Ada 3 not. Oke, sesuai sama yang kita rencanakan tadi. Oke, terus berarti tinggal kita ini ya, tinggal kita ubah ke global 1. Berarti adalah indeksnya, lihat 1 sama 1. Berarti mulainya dari sini ke 4. Sini kita drag sampai 4. Nah, terus berarti kita punya nanti global 2. Global 2. Nah, ini kita delete. Terus berarti sisanya adalah yang mulai indexingnya. Nah, perhati nih, gue lupa ganti indeks di sini. Ini indeksnya bukan 1 2 3 4 lagi. Karena dia mulainya dari node 2 ke 3, berarti indeksnya mulai dari 3 4 5 6. 3 4 5 6. Berarti dia startnya dari indeks 33, berarti di sini ya. Nah, di sini 3 4 5 6. Nah, ini di sini sub, kita drag sub. Nah, udah, berarti tinggal dijumlah nanti, ditambah, jadilah kekakuan global total, ya kan? Berarti sini kita punya ini ya. Oke, kita copy aja. Sub ini berarti kita delete semua. Ini tinggal ditambah si K1 ini ditambah dengan ini, ya kan? Udah, tinggal di drag. Terus tinggal di drag lagi ke bawah. Nah, berarti ini udah nih kekakuan globalnya, tinggal force globalnya sekarang. Force vector global, berarti kan kita punya 6 kali 6 di sini kekakuannya. Berarti force vector globalnya itu adalah matriks 6 dikali 1. Nah, ini isinya apa? Kita lihat ya. Ini berarti kan 1 2 3 4 5 6, ya kan? Nah, oke. Ini apa startnya? Berarti karena ini force vector, berarti force 1, momen 1, force 2, momen 2, force 3, momen 3. Nah, berarti ya tinggal masukin yang di atas. Oke, force 1 berapa? Sekian. Oke, momen 2-nya berapa? Sini, kita lihat. Sekian. Nah, tapi sorry, momen 1 sekian. Masih 0 ya. Sekarang F2-nya berapa? Lihat di sini, jangan langsung masukin ini doang nih. Di sini punya F2, berarti ini ditambah dengan F2 si elemen 2. Terus momen 2 juga sama. Di sini ada momen 2, di sini juga ada momen 2. Ditambahin. Nah, udah, berarti sisanya ngikut, tinggal F3 ini sama M3. Oh, udah, ini force globalnya. Udah beres. Terus sekarang kita lihat check boundary condition. Kita lihat ini peletakannya apa di sini. Soalnya mana sih? Ini peletakannya ada sendi sama di sini ada roll, ya kan? Berarti di sini cuma ngeblokir vertikal dan di sini vertikal juga. Kenapa gua nggak sebut horizontal? Karena kita lagi bahas balok, yang mana perubahannya itu yang mau kita hitung. Displacementnya adalah displacement vertikal dan displacement moment. Nah, si sendi ini kan gak nahan momen, dia cuma nahan horizontal dan vertikal. Nah, berarti yang kita perhitungkan di sini vertikalnya aja. Berarti dua-duanya si not 2 dan not 3 ini komponen perpindahan Y-nya itu harus 0. Berarti kita bisa bilang dari boundary condition itu berarti V2 dan V3 itu haruslah sama dengan 0.
Oke. Nah, ini yang penting di sini. Berarti tinggal kita kotakin. Boundary condition ini berarti kita tinggal lihat yang punya V2 sama V3 kita habisin dia. Berarti ini ya kan, kita habisin. Ini kita habisin, jangan biru ya. Ini kita habisin, kita merahin deh. Merah mana merah? Kita merahin. Ini ada V2 lagi, kita habisin, ya kan? Terus V3 ini kita habisin. Terus V3 ini kita habisin. Nah, berarti sisanya jadi matriks berapa kali berapa? Coba. Berarti sisanya matriks 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti sisa matriks 4 kali 4. Berarti K global atau stiffness matrix yang udah tereduksi itu bakal jadi matriks 4 kali 4. Nah, biar karena ini kelihatannya ribet ya, kepisah-pisah. Nah, mudah aja. Berarti nanti tinggal kalian tulis aja yang ada yang gak keblok di situ. Ya udah, ini V1, ini berarti TH1, berarti ini TH2, TG lagi. TH2 dan di sini berarti TH3. Oke, clear? Sub ini kita transpose di sini biar nggak bingung. Nah, ini punyanya kayak gini. Berarti kita tinggal ambil aja angka-angkanya. Kita ambil sub, kita drag sampai sini karena sama, ya kan? Ke bawah juga. Nah, di sini yang beda. Ini kita drag dikit ke bawah, sub. Terus ini kita drag dikit. Nah, terus ini sama dengan ini kita drag ke kanan. Habis itu kita stop. Terus ini si TH2. Habis itu nggak bisa di drag, kita harus sama denganin manual ya. Terus ini juga kita drag ke kanan. Terus ini sama denganin manual. Ini juga sama denganin manual. Oke, ini yang udah tereduksi. Baru ininya kekakuan ya. Sekarang force globalnya, vektor ini tereduksi. Vektor gaya yang global kita reduksi. Berarti kalau kita lihat, ini kita merahin ya. Ini sebelumnya gua tulis ini deh. Ini kita masukin value-nya aja nggak apa-apa. Berarti FGR-nya sama dengan berapa ini? Kita lihat ya. Tadi yang 0 adalah V2, berarti ini 0. Kita merahin. Dan V3. Nah, berarti ini 0. Berarti sisanya adalah ya punya si, kalau kita tulis ya, F1, M1, M2, dan terakhir M3. Sesuai ya. 4 kali 1 sama ini 4 kali 4. Oke, sesuai. Berarti kita tinggal masukin matriksnya. Nilainya adalah ini, nilainya adalah ini, nilainya adalah ini, dan nilainya adalah yang ini. Oke, berarti sekarang kita tinggal mainan inverse-nya. Berarti kita punya deformasi terreduksi. Kita bilang itu aja. Berarti D-nya, DR, itu adalah min, multiply. Kita multiply si inverse ini, inverse si ini, ya kan, dikali dengan array 2 nya adalah ini. Beres. Nah, ini displacementnya dalam apa? Dalam mili. Gede. Dalam mili semuanya. Nah, oke. Ini bisa lihat. Sorry, ini bukan mili ya. Ini bukan batang doang. Ini radian. Ini radian. Sorry, radian apa nih? Nah, ini yang gue lupa kasih tahu, harus sertain unit biar nggak salah unitnya. Ini gue nggak teliti tadi. Ini F1 ya. Sedangkan ini kan harusnya punyanya si ini ya, displacementnya ya. Ini kita copy sini. Sebelum unit kita taruh keterangannya. Ini karena ini displacement vertikal, berarti unit yang berhubungan ini adalah Newton. Berarti ini perpindahannya mili,
dan ini theta ini adalah akibat momen, berarti ini perpindahannya rad, ini rad, dan ini radian semua. Nah oke, ini adalah hasilnya. Kita mau cek dulu nih, atau kita bawa ke global dulu deh. Aduh. Nah, kita tinggal bawa ke global. Berarti D, G adalah, nah tinggal si 6 kali 1 matriks ini ya. Perpindahannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti adalah ini yang kita mau. Sub. Berarti di sini satuan adalah milirad. Milinya begitu. Nah, berarti V1-nya ini adalah yang ini, TH1-nya adalah yang ini. Berarti V2-nya 0, TH2-nya adalah yang ini, ya kan? TH2 dan TH3-nya ini, dan ini 0. Ini udah kita bawa ke global. Nah, berarti kita bisa tahu nih si force globalnya berapa. Oke. Caranya berarti ya sama aja kan. Kita udah punya displacement, kita punya K global, berarti F sama dengan K kali D. D-nya udah punya, berarti F adalah K dikali D gitu kan. M mul K-nya mana K-nya? K globalnya ini dikalikan dengan D global ya. Sub. Nah, kita lihat ini adalah F globalnya. Jangan lupa dikasih ini sub. Ini sub keterangannya, dan kita kasih unit. Ini kilonewton. Ini kilonewton milimeter. Nah, udah tinggal copy aja. Nah, berarti kalau kita nanti total sigma F-nya sum deh, pakai sum ini sama sum ini harusnya 0. Nah, sesuai sigma momen juga ini ditambah ini dan ditambah yang ini harusnya 0 ya, ini mendekati 0. Nah, oke. Jadi ini caranya buat dapat displacement. Nah, tapi nanti di ujian itu bakal ada shape function buat cari deformasi. Nanti itu kita bakal bahas di kelas aja. Kayak yang ini ya, udah dicontohin waktu itu kan di kelas sama Pak Abdul. Yang ini nanti kita masuk ke post processingnya, karena kita udah punya data-data ini. Deformasinya udah punya, F-nya udah punya. Berarti nanti ini yang kita pakai nanti, si F ini dan si mana tadi, deformasi ini. Ini yang kita pakai buat interpolasi deformasi di seluruh ruas batang. Nanti kita bisa lihat deformasinya bakal bagaimana. Oke. Mungkin untuk intro itu dulu. Besok kita bahas lebih detail. Semangat semuanya.